Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budiman, Allah berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taroku ilal ladzina dzalamu famassakumun nar. Sadaqallahul, yang artinya, janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang suka berbuat dolim, maka engkau tersentuh neraka. Ayat ini mengingatkan pada kita agar kita tidak dekat-dekat atau meniru atau condong kepada orang yang suka berbuat dolim. Dolim adalah perbuatan yang merugikan kepada orang lain. Dikit-dikit merugikan, dikit-dikit ya bikin hati nggak enak, dikit-dikit bikin prank, dikit-dikit ngerjain teman, dikit-dikit dan sebagainya. Kita jangan condong kepada mereka. Ojo dumeh, kata orang Jawa. Ojo dumeh bisa, ojo dumeh sugih, ojo dumeh berpangkat, ojo dumeh kaya, sehingga dengan itu semua menyebabkan kita menjadi berbuat zalim atau aniaya kepada orang lain. Dikisahkan dalam kitab ada seorang raja yang sangat zalim. Ia berkuasa dengan Adikang, Adikung, dan Adikuno. Suatu ketika ia sedang wisata ke pantai. Ia menemukan seorang nelayan yang mendapat ikan yang besar sekali. Jumlahnya enggak banyak, cuma dapat satu, tapi ikannya itu besar. Maka yang Raja Zalim itu membuat suatu cara. Bagaimana caranya agar ikan yang besar yang didapatkan si zalim itu bisa berada di tangannya, bisa dia miliki, karena dia ingin sekali memakan daging ikan yang besar itu. Maka dibuat suatu rekayasa, dibuat suatu rekayasa agar nelayan itu menyerahkan ikan hasilnya itu. Semula nelayan itu tidak menyerahkan ikannya yang besar, maka ia pun dianiaya oleh anak buahnya, direbut ikannya itu, kemudian dibawa kepada paduka rajanya, kemudian dibawa pulang sampai di rumah. Sampai di rumah, setelah dizalimi, orang itu hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh zalim orang itu, ya Allah, saya nggak terima itu ikan hasil saya mengail sendiri, sehingga mendapatkan satu ikan yang akan saya makan, saya bawa pulang untuk anak istri saya mencukupi kebutuhannya. Tapi orang itu sangat zalim. Ya Allah, mohon ya Allah, Engkau memberi hukuman kepada mereka sekehendak Engkau ya Allah. Dan akhirnya dia kembalikan hak saya sebagaimana mestinya. Maka sepeninggal itu raja pun pergi atau pulang menuju istananya dan membagi tugas agar daging ikan itu bisa dimasak. Ringkas cerita, daging itu pun dimasak dan dihidangkan kepada rajanya beserta anak buahnya. Ketika sedang makan, mereka merasakan nikmat, merasakan lezat. Ikan itu memang ikan istimewa. Tapi ternyata ikan itu sudah didoain oleh si nelayan tadi, sehingga ketika makan itu sang raja mendapat halangan kecil. Apa? Halangan kecil itu tangannya tertusuk dari satu jari kecil, dari jari satu tangan jarinya tertusuk duri kecil. Sebab keluar darahnya dikit-dikit dan melanjutkan makan. Tapi ternyata makin sakit dengan akhirnya, dan itu sakitnya makin parah. Dan raja yang zalim yang menjadi ide dari peristiwa itu atau beberapa kezaliman itu, ia
menderita, tangannya berkoreng, makin besar jadi lepra, terputus tangan yang satu, cara berji satu, dua, dan terusnya. Makin menderita, diobati berbagai tabib, ternyata tidak sembuh. Maka akhirnya raja diberi ilham, "Wahai raja, engkau bisa sembuh manakala hak dari orang nelayan yang kau rampas itu dikembalikan." Maka ia mengkonsultasikan pada anak buahnya, dan segeralah ia melaksanakan pesan mimpinya itu. Ia mencari nelayan yang dulu dirampas ikannya. Ketemulah ia di suatu tempat yang tidak jauh dari tempat yang semula. Maka raja pun mendekati, wahai nelayan, ingatkah kau padaku?" "Tidak, saya enggak ingat. Aku adalah raja sini yang pernah merampas ikanmu." "Lalu apa kehendak Raja Manusia kali ini?" "Saya ingin minta dihalalkan dari ikan yang pernah kamu makan itu. Ternyata Allah menghukum saya. Tangan saya sudah mereteli beberapa ruasnya, dan saya bermimpi saya bisa bersembuh kalau kau mau menghalalkan ikan." Nah, untuk pengganti ini saya berikan, saya kasih uang berapa saja yang ada di situlah, itu enggak banyak. Pengganti ikanmu itu mudah-mudahan engkau memaafkan. Berapa? Ya, cuma sekian ya. Ya okelah raja, saya halalkan ikan itu. Saya cabut doanya, semoga raja pun segera sembuh dan Allah memaafkannya. Tolong jangan diulang ya wahai raja, perbuatan zalim yang Anda laksanakan itu. Sebab Rasulullah bersabda dalam suatu hadis bahwa ada 3 doa, salah sunta'a ya batilah, yang tidak ditolak oleh Allah, yaitu satu adzalima, orang yang doanya orang yang dianiaya seperti saya merasa engkau aniaya karena saya berampas. Kedua, doanya orang berpuasa, dan yang ketiga adalah doanya orang tua terhadap anaknya. Tolong itu sekian aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.